Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1763 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 13 sampai ayat 17. Di bawah perikop kudusnya hidup. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini beberapa hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita orang percaya hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan dari beberapa hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan membimbing umatnya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Makanya ada banyak kata larangan di sana. Janganlah, 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 saudara. Supaya apa? Kita tidak melakukan perbuatan itu, agar kita selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pesan-pesan Tuhan buat kita untuk tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya, tadi saya katakan, supaya kita berkenan di mata Tuhan. Kalau sudah bilang larangan, ya tentunya jangan kita lakukan. Karena kita tahu kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang, pasti kita akan kena konsekuensi dari perbuatan kita, dari kesalahan kita. Pasti kita akan kena yang namanya hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama di ayat 13 di sana. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Pesan yang pertama, jangan merampas hak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merampas
Apa yang menjadi haknya orang? Kalau orang itu bekerja kepada kita, kerja harian, saudara, kita janji hari ini, selesai dia bekerja, kita akan berikan upahnya. Jangan tahan sampai besok. Mungkin dia bekerja itu untuk makan, saudara, untuk memberi makan istri dan anak-anaknya. Tapi karena kita tahan haknya, yang menjadi korban istri dan anak. Saudara, jangan menahan, jangan merampas hak orang. Jangan engkau memeras sesamamu manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara, karena saudara punya kuasa, saudara punya masa, saudara punya kekuatan, lalu saudara merampas hak orang. Jangan, saudara. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Karena orang-orang yang tertindas itu, mereka akan berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Tuhan akan membela mereka karena ketidakadilan yang saudara lakukan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merampas hak orang. Kalau kita sudah janjikan segitu banyaknya, ya kita harus berikan. Jangan kita merampas apa yang menjadi hak orang itu. Dengan kita mau curi, kita mau rampok, kita mau sabotase, kita mau potong dan sebagainya. Jangan, saudara. Berikan apa yang menjadi hak orang itu. Jangan merampas hak orang. Jangan menahan upah harian sampai pada besok harinya. Tuhan tidak senang. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang merampas hak orang. Anak-anak Tuhan, jangan merampas hak orang. Yang kedua, jangan mengutuk. Perhatikan ayat 14. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengutuk orang. Firman Tuhan dikatakan, janganlah kau kutuki orang tuli. Karena dia nggak mendengar, saudara kata-katai kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang menyumpahi dia. Jangan, saudara. Dia mungkin tidak mendengar apa yang saudara katakan, tetapi Tuhan mendengar apa yang saudara katakan kepada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas, jangan kau kutuki orang tuli. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan mulut kita. Seringkali kita itu kan seperti itu. Kadang di belakang orang kita selalu mengatakan hal-hal yang tidak baik. Di depan orang, oh enggak apa-apa. Tetapi di balik semuanya itu, saudara menyumpahi orang itu, apa ini, begini. Saudara, jangan seperti itu. Anak-anak Tuhan enggak boleh mengutuk. Kita harus memberkati. Amin. Firman Tuhan dikatakan, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Saudara, kita sudah tahu dia tidak melihat, kita kasih batu sandungan supaya apa? Supaya dia jatuh. Jangan, saudara. Tuhan gak suka dengan orang-orang seperti itu. Kita sudah tahu kelemahan orang itu, lalu kita ungkit, kita umbar, saudara, supaya orang itu jatuh. Tuhan gak suka orang-orang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudara dan saya harus takut akan Tuhan. Amin. Saudara, mungkin keberuntungannya beda dengan kita. Mungkin kekayaannya saudara tidak sama dengan kita. Tetapi yang sama kita dengan dia, kita punya Allah yang sama. Allah yang melihat segala perbuatan yang dilakukan umatnya. Baik itu kelakuan baik maupun yang tidak baik, Tuhan lihat. Dan orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain, itu juga yang akan menimpa dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengutuk orang-orang yang melakukan hal yang benar, saudara, kutuk itu akan kembali kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jangan mengutuk. Kita anak-anak Tuhan harus memberkati. Amin. Kata-kata kita harus memberkati.
kita harus betul-betul jadi berkat. Di saat kita melihat orang buta berjalan di depannya ada batu sandungan, kita pegang dia. Kita tuntun dia supaya dia tidak terjatuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Anak-anak Tuhan tidak boleh mengutuk. Kita harus memberkati. Amin. Haleluya. Ciri-ciri orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka selalu memberkati. Mereka jadi berkat. Amin. Dimanapun mereka berada, mereka betul-betul jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan orang-orang percaya. Haleluya. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mereka tidak suka menjadi berkat. Mereka suka mengutuk, dan kehidupan mereka akan terkutuk. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, seharusnya kita jadi berkat. Kita memberkati, bukan mengutuk. Karena tadi saya katakan, ketika kita mengutuk orang, kutuk itu akan kembali kepada kita. Kalau kita sudah tahu itu akan kembali kena kepada kita, lebih baik kita memberkati supaya berkat itu kembali kepada kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, perhatikan ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita belajar yang ketiga, jangan berbuat curang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Karena dia sudah menangis-nangis, karena dia susah, akhirnya saudara, waduh, rasa kasihan kepada dia. Padahal belum tentu dia benar. Kalau dia benar, saudara bela dia. Tapi kadang-kala orang kalau sudah nggak punya apa-apa, sudah menangis, saudara, apalagi yang menangis cewek cantik, saudara, ya kan? Saudara pasti akan rasa kasihan dan saudara bela mati-matian, saudara. Padahal belum tentu dia benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan juga, janganlah engkau terpengaruh oleh orang besar dalam pengadilan. Karena dia orang besar, dia kasih uang dalam jumlah yang besar, saudara akhirnya membelokkan fakta. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, adili sesamamu dengan kebenaran. Kalau yang miskin tadi dia benar, bela dia. Kalau dia yang orang kaya itu benar, bela dia. Bela kebenarannya, bukan orangnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berbuat curang. Karena dia sudah suap saudara, akhirnya saudara bela dia. Jangan. Tuhan gak suka. Orang-orang yang suka suap, Tuhan benci, saudara. Saudara lihat, orang-orang yang hidup di dalam kehidupannya korupsi, nanti akhir hidupnya dia dimiskinkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sekarang pejabat-pejabat baru menjabat, baru pangkat jabatannya, baru kemarin saudara, sudah hidup mewah, saudara. Padahal gajinya saudara sebenarnya sampai dia pensiun pun tidak bisa dia membeli rumah mewah, mobil mewah. Tetapi lihat kenyataannya, mereka malah bangga dengan kekayaan mereka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kekayaan yang saudara dapati itu dengan hasil kerja keras, dengan hidup jujur, saudara, itu awet, saudara. Sampai anak 7 turunan pun Tuhan akan berkati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kekayaan kita hasil rampok, saudara, hasil korupsi, saudara, itu gak akan bertahan lama. Saudara rampok 1 miliar, saudara anak cucu saudara akan ganti itu 100 miliar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita adil, saudara. Kita jujur dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan berbuat curang. Jangan tipu-tipu, saudara. Kemarin kita sudah bahas, saudara. Jangan curang, saudara. Amin. Yang keempat, ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu.
Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, jangan suka sebarkan fitnah atau sama sekarang ini kita kenal hoax. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan juga percaya kalau orang datang kepada saudara terus cerita, kamu sudah tahu nggak si A, si B, dia begini-begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang datang ke rumah saudara berkata seperti itu, kamu sudah tahu nggak si A, si B, tampeleng dia. Ini menyebar fitnah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah, saudara. Saudara, Tuhan gak suka. Makanya ada yang mengatakan begini kan, fitnah itu kan diciptakan oleh orang yang iri dan disebarkan oleh orang yang bodoh dan dipercaya oleh orang idiot. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya berhati-hatilah. Karena nggak semua orang yang datang berbicara dengan kita itu orangnya jujur, saudara. Orangnya terkadang datang untuk ngomongin orang lain. Saudara, kalau saya katakan kepada jemaat, kalau ada orang yang datang seperti itu, usir pulang deh. Kalau perlu tampeleng deh. Nanti saudara tampeleng orang, ini Pak Pendeta Samuel Mawuntu yang bilang, yang ajarin seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa kita ini harus membawa kabar baik, bukan kabar fitnah. Amin. Kabar fitnah ini menghancurkan saudara dan menghancurkan orang yang kena fitnah itu. Belum tentu orang itu yang difitnah itu memang melakukan hal yang seperti diceritakan teman saudara. Bisa saja itu karena iri hati, akhirnya saudara dia kembangkan fitnah untuk menjatuhkan dia. Saudara, ada berapa banyak orang yang playing victim. Dia yang salah, dia yang merasa jadi korban supaya dikasihani orang. Akhirnya orang berkerumun untuk membela dia, padahal mainnya itu playing victim. Dia mau mengatakan bahwa dia korban supaya ada orang yang tolong dia, bantu dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah. Kalau kita nggak berhati-hati, saudara, kita akan jadi korban dari playing victim itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cepat percaya kepada perkataan orang. Saudara juga, kalau itu nggak fakta, nggak benar, jangan sambung ceritanya. Cukup sampai di saudara saja. Jangan sebarkan, ya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Cuma kamu loh saya bilang, cuma kamu loh saya kasih tahu. Akhirnya apa sudah? Satu kampung tahu. Jangan menyebarkan fitnah. Itu yang keempat. Pesan yang terakhir, yang kelima, di ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudara yang kelima, jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Kalau di dalam 1 Yohanes itu kan mengajarkan kepada kita, kalau kita membenci saudara kita, kita sama seperti seorang pembunuh. Dosanya sama. Saudara sudah benci si A, saudara, bahkan sudah mengatakan, sampai mati saya tidak mau mengampuni dia. Saudara, orang itu masih hidup, tapi di dalam dosa saudara itu sudah diperhitungkan dosa seperti seorang pembunuh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membenci saudara. Karena orang yang membenci saudaranya, dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Selalu saya katakan, Injil Matius 6 ayat 14 dan ayat 15 itu menjadi dasar, itu menjadi kata kunci pengampunan. Kalau saudara mengampuni, dosamu akan diampuni Tuhan. Kalau saudara tidak mengampuni kesalahan orang, dosamu tidak akan pernah diampuni. Mau sebesar apa sumbangan saudara ke gereja, memberikan tanah untuk gereja sekalipun, dosamu tidak akan diampuni. Kalau dosamu tidak diampuni, saudara mati masuk neraka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, jangan membenci saudara. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, 5 pesan Tuhan. Jangan merampas hak orang. Berikan apa yang menjadi hak orang pada saat itu. Yang kedua, jangan mengutuk. Kita ini anak-anak terang, kita harus jadi berkat. Kita harus memberkati, bukan mengutuk. Jangan berbuat curang. Kita harus adil, saudara. Dalam berperkara kita harus adil. Yang keempat, jangan menyebarkan fitnah. Kita harus berkata apa adanya, jujur, bukan fitnah. Dan kita anak-anak Tuhan harus menyampaikan kabar baik, bukan kabar burung atau kabar bohong. Dan yang kelima, jangan membenci saudaramu, kasihilah sesamamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka diberkati, rumah tangga mereka dipulihkan, usaha pekerjaan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, saudara bisa hubungi japri saya di 081337 491-360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.